Kalau kita bicara soal politik, biasanya yang kita lihat itu baru permukaan saja. Ada dunia yang terlihat jelas, kayak pemilu, sidang DPR, atau pidato kenegaraan. Itu yang disebut suprastruktur politik, institusi, aturan, dan simbol resmi negara. Tapi, ada juga dunia yang jarang kelihatan, namanya infrastruktur politik. Inilah bagian yang lebih dalam, yang berhubungan langsung dengan siapa yang menguasai sumber daya, seperti tanah, modal tambang, dan bahkan data kita. Misalnya, saat satu perusahaan besar bisa dengan mudah mendapatkan izin tambang, sementara masyarakat lokal sulit sekali menyuarakan penolakan mereka. Kekuatan ekonomi sangat berperan di balik keputusan politik ini. Nah, struktur ini tidak hanya soal barang dan fisik, tapi juga bagaimana distribusi kekuasaan terjadi di masyarakat. Yang menarik, infrastruktur ini justru menjadi fondasi yang menopang suprastruktur. Bayangkan, tanpa kekuatan ekonomi, sulit untuk menggerakkan lembaga politik. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, seperti investasi baru, terkadang sangat dipengaruhi oleh siapa yang memiliki modal dan sumber daya. Contohnya, ketika konglomerat besar membeli media massa, mereka nggak cuma punya kontrol atas barang dan produk, tapi juga punya pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Hal ini menjadi lebih jelas di era sekarang, di mana media bukan sekedar alat informasi, tapi juga sarana untuk membentuk persepsi orang banyak. Suprastruktur dan infrastruktur itu tidak bisa dipisahkan. Mereka saling menopang, saling mempengaruhi. Kadang, infrastruktur ini mendukung keberlangsungan kekuasaan yang ada. Namun di sisi lain, kebijakan dan perubahan hukum yang dilakukan di tingkat suprastruktur bisa mengubah peta kekuasaan yang ada di tingkat infrastruktur. Contoh lainnya, mari kita lihat soal izin tambang dan pembukaan lahan. Di Indonesia, kita sering dengar bagaimana kebijakan terkait sektor tambang ini sangat berpengaruh pada politik lokal, bahkan bisa mengubah dinamika politik daerah-daerah tertentu. Itulah sebabnya kekuasaan ekonomi sangat penting dalam menentukan keputusan politik, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Jadi, jika kita ingin memahami politik lebih dalam, kita tidak bisa hanya melihat apa yang tampil di panggung, seperti pemilu dan pernyataan-pernyataan politisi. Tapi kita juga harus lihat kekuatan-kekuatan besar yang bekerja di balik layar, yang seringkali tidak terlihat jelas. Inilah yang membuat politik itu kompleks. Terkadang, yang terlihat di permukaan bisa sangat berbeda dengan realitas yang ada di bawahnya. Karena itu, untuk memahami politik Indonesia, kita perlu melihat dua dunia yang berbeda, infrastruktur dan suprastruktur, dan bagaimana keduanya berinteraksi satu sama lain. Disinilah politik sesungguhnya terjadi, di antara lapisan-lapisan yang tersembunyi, yang mungkin nggak selalu kita lihat setiap hari.